Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah ilmu mantik yang berjudul Memahami Konsep Klasifikasi. Pengertian klasifikasi adalah pengadaan penggolongan sesuatu menurut lingkungan masing-masing dengan jalan menyelidiki persamaan-persamaan dan perbedaannya. Maksudnya, klasifikasi adalah pekerjaan untuk menganalisa, membagi-bagi, menggolong-golongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang menurut kesamaan dan perbedaannya. Porphyrius membagi klasifikasi ke dalam 5 bagian, yaitu jenis, golongan, pemisah, sifat khusus, sifat umum. Penggunaan klasifikasi. Penggunaan klasifikasi secara analisa, membagi-bagi, menggolong-golongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang menurut kesamaan dan perbedaannya. Penggunaan klasifikasi yaitu menentukan lingkungan, jenis ataupun lingkungan golongan dengan jalan menentukan sifat-sifat yang menyatukannya dan memisahkannya. Berarti melakukan asas pembagian setiap kelompok secara tertib. Asas pembagian secara tertib ini disebut fundamentum divisionis. Mengabaikan fundamentum divisionis ini dapat menyesatkan orang kepada pembagian-pembagian secara keliru yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam menetapkan pengertian yang benar. Contohnya, seperti seseorang yang berkehendak membagi jenis alat pengangkutan, helikopter, delman, gerobak, dan kapal ke dalam beberapa lingkungan golongan. Kemudian dibaginya kepada alat pengangkut laut, alat pengangkut udara, dan alat pengangkutan darat. Nah, jadi helikopter itu termasuk ke dalam alat pengangkut udara. Delman itu alat pengangkut darat, gerobak itu alat pengangkut darat, dan kapal itu alat pengangkut laut. Seperti itu. C. Aturan-aturan klasifikasi. 1. Harus lengkap. Bila suatu hal dibagi-bagi, maka bagian-bagian yang kita perinci harus meliputi semua bagian, sehingga jika bagian-bagian itu dijumlah lagi, hasilnya tidak kurang dan tidak lebih dari kesatuan yang dibagi-bagi tersebut. Di samping itu, pembagian harus cukup terperinci hingga dapat menampung segala kemungkinan. Kedua, penggolongan harus sungguh-sungguh memisahkan. Artinya, bagian yang satu tidak boleh mengandung bagian yang lain, tidak boleh ada overlapping, tumpang tindih. Golongan harus dibedakan dengan jelas. Untuk itu, sebaiknya ada perlawanan antara bagian-bagian yang terperinci. 3. Penggolongan harus menurut dasar dan baris yang sama. Maksudnya harus konsekuen dan tidak memakai satu atau lebih dasar sekaligus dalam pembagian yang sama. Syarat-syarat pembagian. 1. Harus konsisten. Artinya, setiap pembagian harus bertolak dari basis atau dasar yang sama. Kedua, harus meyakinkan dan lengkap. Artinya, setiap upaya pembagian harus tuntas. Ketiga, pembagian harus tegas dan jelas. Artinya, setiap pembagian harus tertata. Jumlah bagian-bagiannya harus masuk akal. 4. Setiap pembagian harus berdasarkan satu dasar saja. 5. Pembagian harus sungguh-sungguh, misalnya memisahkan. 5. Pembagian harus sungguh-sungguh memisahkan, artinya bagian yang satu tidak boleh memuat bagian yang lain. 6. Harus dilakukan secara rapih.
Hukum ini lebih-lebih harus diperhatikan apabila kita hendak mengadakan sub pembagian. C. Macam-macam proposisi. 1. Proposisi kategoris. 2. Proposisi hipotesis. 3. Proposisi modalitas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang dipertanyakan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.